hidungnya, mulutnya, hidungnya. Terus ini apa? Sama kayak agak pakai celana panjang. Apa gendut banget? Tangan, kepalanya, rambutnya, matanya, terus alisnya, hidungnya, mulutnya, terus mati enggak? Sama kayak mama. Udah, Bah. Bah, aku juga mau bikin gunung kembar. Tiba. Iya, ntar. Istana untuk menghadap Baginda Raja. Sang raja sangat kagum dengan pribadi akhlak pemuda soleh. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara sang raja dan pemuda soleh semakin hangat. Bahkan si pemuda kini menjadi kesayangan sang raja. Hal ini tentu membuat beberapa menterinya merasa iri. Mereka tidak suka melihat kedekatan antara si pemuda dengan sang raja. Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si pemuda. Sebuah siasat pun disusun. Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik yang akan ditugaskan untuk menggoda si pemuda. Setelah menemukan gadis desa yang paling cantik, beberapa menteri ini menawarinya tugas untuk menggoda pemuda soleh, tentunya dengan imbalan emas yang banyak. Karena diiming-imingi hadiah yang cukup besar, gadis cantik ini bersedia melakukan rencana jahat tersebut. Sesuai dengan arahan para menteri yang nakal ini, si gadis cantik mulai melakukan aksinya. Saat menjelang tengah malam, gadis cantik ini mendatangi rumah pemuda soleh. Begitu sampai di depan rumahnya, si gadis berteriak, "Wahai hamba soleh, tolonglah aku. Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan. Aku takut bila nanti ada penjahat." Si pemuda yang sedang bersikir segera berhenti. Lantas ia membuka pintu rumahnya. Melihat yang datang adalah gadis cantik, hati pemuda soleh ini menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan si gadis untuk menginap, takutnya akan menjadi fitnah. Tapi kalau ia tidak menolong gadis tersebut, tidak menutup kemungkinan si gadis akan diganggu penjahat. Akhirnya ia pun terpaksa memperkelak.
kata pemuda soleh memperingatkan sembari menahan panas. Si gadis menjadi terkejut dan tak menyangka pemuda soleh nekat membakar tangannya sendiri. Ia pun merasa bersalah dan berdosa atas perbuatannya. Si gadis tiba-tiba berteriak dan kemudian meninggal dunia seketika. Melihat si gadis meninggal, pemuda soleh menjadi panik dan bingung. Ia pun segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya. Ternyata kejadian itu dimanfaatkan oleh beberapa menteri yang jahat ini untuk memprovokasi orang-orang. Mereka mengabarkan kepada penduduk negeri bahwa pemuda soleh telah berzina dengan gadis desa dan kemudian membunuhnya. Mereka juga melaporkan hal ini kepada sang raja. Awalnya sang raja ragu dengan berita tersebut karena sang raja tahu betul akhlak pemuda soleh. Terus Apa matanya buktinya ya? kamu menuduh Pak. dia berbuat demikian? Sama matanya Tanya ya? sang raja. Ya, Pak. Ampun Ya. Paduka, di rumah si pemuda ada gadis cantik meninggal dunia dalam keadaan telanjang, jawab salah satu menteri tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil menghasut baginda raja. Singkat cerita, maka ditangkaplah pemuda Pak, soleh. udah. Ia dijatuhi hukuman mati oleh sang raja.